Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denar Jaya Karana dari kelas 11 TJKT 4. Di sini saya akan menceritakan perawatan di CVT motor. Dan ini tugas bahasa Indonesia dan guru saya adalah Pak Agus. Di sini saya menceritakan mengenai perawatan CVT motor itu sangat penting karena CVT motor itu bagian penting pada motor matic, yaitu penggerak roda belakang, penyalur gerak roda ke belakang, penggerak roda belakang. Kalau dalam motor kopling atau gigi itu rantai, ini adalah rantainya matic. Jadi untuk perawatannya sebenarnya bisa ke bengkel atau sendiri kalau ada alat-alatnya. Lebih baik sendiri aja karena perawatannya nggak susah-susah banget, asal yang salah aja. Kalau untuk perawatannya ya sih cukup dibersihkan aja ya, minimal minimal 2 bulan sekali, lebih bagus sebulan sekali, tapi itu tergantung pemakaian. Misal pemakaiannya cukup berat, misal untuk jarak ya setengah kota keliling-keliling gitu, Bandung Palembang itu dekat, cukup 2 bulan sekali aja cukup sih. Proses orang sering juga karena repot juga buka-bukanya. Untuk perawatannya bisa membersihkan rumah roller, kipas, mangkok garden juga harusnya dibersihin sih, tapi saya enggak. Untuk pembersihannya ada tutup rumah roller. Jadi untuk membersihinnya tuh menggunakan air sabun atau bensin, opsional, dua-duanya juga aman. Biasanya lebih aman pakai sabun karena ada seal. Kalau kena bensin dia bisa mengeras atau memuai, jadi nggak lembek lagi, jadi lebih keras, jadi lebih aman pakai bensin. Cara membersihkannya ya pakai sikat aja sih, disikat dibersihin sampai bersih semuanya. Kipasnya juga, roller juga bersihin dari bekas debunya yang nempel gitu, tapi ini nggak akan bersih sih, nggak sebersihnya. Lalu untuk pergantian part itu biasanya yang lebih sering di roller. Contoh roller yang udah aus atau jelek kemakan, dia itu udah nggak bulat sempurna lagi, kayak ada kuku, itu udah kemakan, harus diganti. Lalu slider roller kalau masih bagus biasanya gini, dia masih susah untuk dilepas. Kalau yang udah jelek biasanya langsung lepas gitu, pegang dikit. Lalu untuk identifikasi keduanya bisa dimasukin, pasangin, terus digini-gini. Kalau dia ngegoncak itu berarti udah kemakan. Ntar ada contohnya. Nah ini yang udah kemakan tuh, ada kegerus itu. Nah dan ininya juga udah kemakan, tempat rumah roller ada gerusan gitu. Saya contohin. Kalau yang udah kemakan, kan ini baru, lupa. Slidingnya baru, nggak akan oblak. Untuk pergantian puli rumah roller, ini biasanya kalau yang udah minta ganti itu kayak gini, dia udah aus kemakan, jadi derajat dia udah beda sama ini, beda. Kalau ini masih sama, masih rata. Kalau ini udah kemakan, sama ini kipasnya juga udah kemakan. Kalau yang masih bagus masih rata gitu. Lalu untuk part lain yang biasanya rusak atau diganti itu bel. Biasanya kalau udah minta ganti dia ada retak-retak gitu, cuma biasanya pinggirannya udah makan. Lalu apa ya udah sih, udah ada mungkin bangkok
sekarang males kopas. Kenapa? Bentar. Pasti ini beda, pasti ini beda, dari kemiringan juga beda, pasti ini beda. Ini mangkok rumah roller yang udah di custom atau di bubut derajat, jadi kemiringannya itu udah beda sama ini. Oh enggak, ini enggak interlock, lupa, sorry enggak interlock. Jadi ini udah di bubut derajat di 13,8. kalau ini masih standaran, enggak diapa-apain, beda kemiringan. Enggak akan terlalu kelihatan sih, harus pakai alat buat ngukur. Terus perbedaan yang kedua ada di ini, sirip. Kalau yang ori harusnya dari gini ya, ada gini ya. Kalau ini enggak, dipapas sirip. Fungsinya buat apa? Bubut derajat sama papas sirip fungsinya, oh ya, sama ini papas jalur rumah roller, papas ya, papas sih namanya, papas jalur rumah roller, jadi dia nggak ada penghalang, ada limit. Nah kalau yang standar kan ini nih, nah dia naik banget di sininya, berarti ini limit. Jadi cara kerjanya gini, nah, jadi kalau rollernya naik cuma segini, kena limit di sini. Nah kalau yang enggak di yang udah di papas itu dia bisa naik sampai atas. Oh, bisa naik sampai atas. Kalau yang ini kan enggak, dia ketahan cuma sampai sini. Gitu. Fungsinya apa? Fungsi yang pertama yaitu menaikkan limit sampai atas ini. Fungsi yang kedua bobot, yang di custom di bubut pasti lebih ringan daripada yang ori. Fungsinya apa? Biar ringan, tarikannya lebih enteng. Lalu untuk maksud derajat, fungsinya buat apa? Derajat tergantung kemiringan. 13,8 fungsinya buat naikin tarikan di atas, tarikan yang atas. Kalau 13,5 itu untuk bawah, enak buat bawah. 0 sampai 50 dia enak mainnya, tapi ke atasnya lumayan berat. Kalau 13,8 0 sampai 50 agak berat, tapi agak berat banget karena beda sama ring. Terus kalau 50 ke 100 nya dia enteng, naiknya enteng, dia lebih enteng gitu. Terus untuk roller itu standarnya di 9,5 gram, dan saya pakai 8 gram. Enggak, saya pakai yang 8 gram. Fungsinya apa ya? Fungsinya buat akselerasi atau tarikan bawah yang lebih enteng. Itu sebenarnya biar lebih enak 8,5 gram lebih enak. Kalau gitu harus disilang dengan roller yang beratnya 9, jadi 9 silang 8. Cara ngesilangnya gimana? Kayak gini, disilang nih, jadi yang 8 9, 8 9 gitu seterusnya. Cara ngesilang udah ya. Untuk puli depan, sekarang ke matok belakang. Jadi untuk perawatan matok tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya yang tarik-tarik gas itu lumayan sering minta ganti si kampas dan lain, karena ya semakin banyak kemakan pemakaian. Jadi kalau untuk mangkok belakang itu yang customnya bisa dengan kartelan. Nanti saya kasih contohnya ya, karena saya nggak ada. Tapi kartelan itu kayak gimana ya ngejelasin. Jadi
Ya kalau mangkok kan kayak mangkok yang belakang gini aja, nggak ada inian sih. Jadi kayak tato di sininya di kartel, ada yang kartel lurus, ada yang kartelan silang. Kartelan silang, kalau lebih enak mana kartelan silang, tapi resikonya si kampas gandanya lebih cepat habis makan karena kartel silang. Kalau lurus lebih aman, tapi kalau lebih enak ya silang. Tuh. Lalu mungkin udah sih, cukup segitu. Lalu untuk pemilihan part, sarankan menggunakan part ori. Kalau part aftermarket pakai brand yang terkenal kayak Astro Daytona. Ya Astro Daytona sih yang paling bagus. Sama yang Puma itu bagus loh, katanya bagus, harganya juga lumayan sih. Daytona sih yang lebih bagus setahu saya. Untuk part aftermarket itu tidak disarankan karena dapat merusak part-part lain, apalagi sampai kalau mangkok mangkok belakang, apalagi merek Proper tuh. Proper dia ada kasus mangkoknya pecah terus kena crankcase, itu kan bahaya banget ya. Dan itu lumayan harga crankcase kalau kena. Jadi disarankan menggunakan part ori saja untuk standaran, jangan aneh-aneh menggunakan part. Ya mungkin cukup sekian pembahasan untuk perawatan sepeda motor dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.